Assalamualaikum teman-teman, balik lagi bersama Rafael 5. Di video kali ini aku akan membahas tentang ciprofloxacin HCl tablet salut selaput 500 mg. Ini adalah obat untuk mengatasi infeksi karena bakteri gram negatif maupun gram positif. Jadi ini adalah obat antibiotik teman-teman ya, jenis antibiotik. Obat ini adalah obat generik dan ini juga termasuk obat keras, adalah logo warna merah tulisan K, dan ini harus menurut resep dokter. Oke, langsung kita bahas indikasi obatnya. Obat ini untuk pengobatan infeksi yang disebabkan oleh bakteri yang sensitif terhadap ciprofloxacin. Infeksi yang bisa diobati oleh obat ini yaitu infeksi saluran kemih, termasuk prostatitis. Berikutnya ada uretritis, infeksi uretritis, dan cervicitis gonorrhea. Ini adalah penyakit kelamin pada wanita yang disebabkan karena hubungan seksual ya teman-teman. Penularannya karena hubungan seksual biasanya. Dan berikutnya infeksi saluran cerna, termasuk demam tifoid, dan infeksi saluran nafas kecuali pneumonia yang akibatnya karena streptococcus tidak bisa digunakan obat ini. Berikutnya infeksi kulit dan jaringan lunak. Jadi ini bisa juga untuk obat gatal-gatal pada kulit karena infeksi bakteri tentunya. Berikutnya ini untuk infeksi tulang dan sendi. Meskipun obat ini digunakan untuk infeksi tulang dan sendi, tapi obat ini memiliki efek samping yang juga bisa kita bilang hampir mempengaruhi sendi ya. Yaitu efek samping dari obat ini adalah tendonitis, infeksi pada tendon atau resiko rupturnya tendon. Biasanya pada usia yang sudah lansia ya teman-teman. Obat ini akan lebih berdampak pada usia yang lansia untuk efek samping tendonitis atau ruptur tendon, resiko ruptur tendon. Yaitu tendon itu yang menghubungkan tulang dan otot. Obat ini untuk dewasa teman-teman, tidak untuk anak-anak di bawah 12 tahun. Ciprofloxacin ini dia dalam bentuk tablet, obat oral dalam bentuk tablet. Ini dia tabletnya seperti ini, ada tulisan ciprofloxacin, dan di tablet itu juga ada tanggal kadaluarsanya ya teman-teman. Jangan lupa saat mau minum obat itu cek tanggal kadaluarsanya, karena kalau sudah expired konsentrasi obat itu akan berubah dan bisa menimbulkan efek yang tidak kita inginkan ya teman. Kalau untuk dosis ciprofloxacin ini, kalau infeksi ringan atau sedang saluran kemih 2 kali 250 mg sehari. Jadi 2 kali 200 mg karena ini 500 mg, 2 kali setengah dari tablet obat ciprofloxacin ini. Kalau untuk infeksi berat saluran kemih 2 kali 500 mg per hari. Jadi 2 tablet diminum 12 jam sekali karena 2 kali sehari. Untuk infeksi ringan, sedang, saluran nafas, tulang, sendi, kulit, jaringan lunak 2 kali 250 sampai 500 mg sehari, yang bersama dengan yang tadi ya teman-teman. Itu dia, tetap walaupun saat kita beli obat ini ada brosurnya, tetap harus menurut resep dokter, karena pengobatan yang tepat itu setelah pemeriksaan yang tepat. Jadi obatnya tepat sasaran. Efek samping dari ciprofloxacin ini seperti yang sudah aku sebutin tadi, yaitu tendonitis dan ruptur tendon. Berikutnya efek samping terhadap saluran cerna itu hampir sama seperti obat-obat lainnya ya, seperti mual, diare, muntah, gangguan pencernaan, dispepsia, nyeri abdomen, kembung, anoreksia. Berikutnya efek samping terhadap sistem saraf, seperti setelah kita konsumsi obat ini biasa akan terasa, orang mengonsumsi obat ini akan terasa pusing, sakit kepala, rasa letih, insomnia, agitasi, tremor, sakit cemasan, lain-lain yang berhubungan dengan saraf. Reaksi hipersensitivitas, sensitif terhadap ini biasanya ya terjadinya gatal-gatal di kulit ya, seperti ruam, penyakit sindrom Stephen Johnson, kemerahan pada kulit, gatal, urtikaria. Penting efeknya seperti rasa-rasa gatal-gatal pada kulit. Itu kalau untuk hipersensitivitas. Efek terhadap renal atau ginjal itu bisa dalam jangka panjang ya, bisa gagal ginjal,
retensi urin, perdarahan uretral, vaginitis, dan asidosis. Ini harus benar-benar diminum dengan cara yang benar, yaitu dengan resep dokter, dan harus sesuai dengan penyakit yang kita alami. Jangan sembarangan meminum obat teman-teman, karena kalau sembarangan kita minum obat malah akan menimbulkan penyakit lain karena efek sampingnya tadi. Ada juga efek terhadap hati, bisa hepatitis, tapi jarang terjadi. Kelainan hati seperti nekrosis hati, efek terhadap jantung atau kardiovaskular, takikardi, palpitasi, atrial flutter, hipertensi, dan lain-lain. Walaupun obat ini tadi untuk mengatasi infeksi pada sendi, obat ini efek sampingnya juga menimbulkan nyeri sendi, lemas seluruh tubuh, nyeri otot. Interaksi obat ini, obat yang mempengaruhi asam lambung atau antasida, seperti antasida yang mengandung aluminium atau magnesium hidroksida, akan mengurangi absorpsi obat ciprofloxacin. Jadi obat ini jangan diminum bersamaan dengan obat yang mempengaruhi asam lambung seperti antasida yang mengandung aluminium atau magnesium hidroksida. Kenapa? Karena kalau kita minum sekalian dengan antasida yang mengandung aluminium tadi, bisa mengurangi absorpsi obat ini. Jadi obat ini penyerapannya akan kurang. Ciprofloxacin ini harus diminum 1-2 jam sebelum atau minimal 4 jam sesudah meminum obat tadi, antasida tadi. Dan peringatan dan perhatian teman-teman, jika selama menggunakan fluoroquinolone, jenis antibiotik salah satu obat ini, pasien mengalami rasa nyeri, pembengkakan, serta peradangan pada tendon atau rotut tendon, maka agar segera menghentikan penggunaan obat ini. Segera hubungi dokter, mengkonsultasi alternatif obat pengganti, menghindari aktivitas olahraga dan aktivitas lain yang menggunakan tendon yang terkena dampak. Satu yang harus diperhatikan setelah mengonsumsi obat ciprofloxacin ini, apabila kita ada nyeri pada otot atau tendon, jangan melakukan aktivitas berat seperti berolahraga. Sekian penjelasan tentang ciprofloxacin HCl 500 mg. Terima kasih banyak buat teman-teman yang telah menonton, dan juga terima kasih buat teman-teman yang sudah subscribe channel ini. Jangan lupa komentarnya. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum.